akulah terang dunia. Yesus terang dunia. Ini sebutan tentang diri Tuhan Yesus. Orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, maka pikirannya akan diterangi. Hatinya akan diterangi. Diberi cahaya, penerang. Jadi kalau orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pikirannya itu akan menjadi tidak gampang stres, karena dia tahu ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan dirinya. Tidak gampang mengambil keputusan yang mencelakai dirinya sendiri. Itu orang yang sudah hidup di dalam Yesus. Dia diterangi. Dia diterangi sehingga dia tidak hidup di dalam kebodohan, kegelapan, dan dosa. Jadi firman ini menerangkan bahwa Yesus tadi terang dunia, menerangi pikiran, hati, dan jiwa setiap orang yang tinggal di dalamnya. Dan dia tidak hidup lagi di dalam dosa, dia tidak hidup di dalam kebodohan, dan dia tidak hidup di dalam pengaruh iblis. Itulah orang yang sudah hidup di dalam Yesus, selalu diterangi pikirannya. Misalnya contoh ini contoh anak garis, cewek-cewek ini yang masih muda-muda ini pacaran, ya kan? Di tengah-tengah perjalanan pacarannya dia melakukan kegelapan. Lalu tiba-tiba dia diputuskan oleh pacarnya. Kemudian dia bergumul di dalam kehidupannya, dia masuk ke rumah, dia masuk ke kamarnya, dia tidak mau berdoa kepada Tuhan supaya diterangi pikirannya dan lainnya, supaya disertai hidupnya. Dia malah membayangkan kegelapan dan dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Banyak kan cerita seperti itu. Ada kan cerita yang seperti itu. Janganlah dulu karena dia melakukan kegelapan, tapi sudah banyak pengorbanan yang dia lakukan di dalam hubungannya itu. Dia sudah banyak habis, lalu putus. Setelah putus dia manikot. Tahu manikot? Bunuh diri, minum racun baygon, mati. Ada juga yang hidup, tapi setelah dia berlanjut lagi, pernah dia minum racun, dia menikah dengan orang, tapi tak punya anak lagi. Karena apa? Karena sudah teracuni rahimnya atau tubuhnya. Bisa-bisa saja begitu, ya kan? Jadi jangan lakukan kegelapan. Beri dirimu untuk diterangi oleh Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kamu pacaran, boleh pacaran, apalagi remaja-remaja ini kan. Tapi beri dirimu diterangi Tuhan Yesus. Jangan lakukan yang tidak baik. Ya pacaran, buatlah itu menjadi pengembang masa depanmu. Jangan malah
menjauhkan kau dari Tuhan. Ada pacaran orang dulunya rajin ke gereja, jumpa di gereja, lalu pacaran, lalu meninggalkan gereja. Tak gereja lagi, tak beribadah lagi, PA, tak mau lagi bersama-sama dengan remaja napo sebulung. Langsung pergi-pergi ke tempat yang gelap, mocok, makan di kafe, ya kan? Kalau begitu pacaran, bagus kan, tinggalkan, karena itu kegelapan. Tapi kalau misalnya kamu pacaran, akhirnya kamu semakin rajin belajar, semakin dekat kepada Tuhan, semakin semangat melakukan yang baik, lanjutkan, itu lanjutkan. Beri dirimu diterangi Tuhan untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan. Itulah Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Beri hidupmu diterangi Tuhan Yesus, supaya kamu tidak hidup di dalam kegelapan dan dosa, tapi hidup di dalam cahaya Roh Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Lanjut lagi ke 4, yaitu kata Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Gembala baik, bersuling merdu. Ya kan, ada kan? Gembala, tahu gembala? Tahu gembala? Tahu gembala? Siapa yang terkenal gembala selain Tuhan Yesus di dalam Alkitab? Gak ada. Gembala yang sering menggembalakan domba siapa? Daud. Dia menggembalakan domba, abang-abangnya ikut berperang di kerajaan, dia hanya menggembalakan domba. Gembala itu yang mengarahkan para domba-domba untuk senantiasa berjalan di jalan yang benar. Ya kan? Jadi kalau Yesus disebut gembala yang baik, gembala yang baik tentunya itu adalah gembala yang memberikan domba-dombanya bahagia, makan dan minum sepuasnya. Itu gembala. Tidak pernah gembala membawa dombanya ke tanah yang kering, gak ada rumput. Pernahkah itu? Nah, itu gembala tak baik. Atau haus dombanya, dia membawanya ke tempat yang tidak ada air. Gembala apa itu? Gembala tak baik itu. Jadi di sini gembala yang baik disebut Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Baca dulu Panjaitan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi bukan hanya memberi makanan dan minuman, memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus itu kan Jumat Agung kita rayakan, peringati bahwa Yesus mati, memberi nyawanya untuk dombanya. Siapa? Untuk kita. Menebus domba-domba itu dari kematian dan memberi hidup yang baru, yaitu Quasimodo kalian gereja ada tadi? Quasimodo
geniti, artinya seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni, susu dari ibunya. Begitulah kita dilahirkan oleh Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya. Kita menjadi manusia-manusia baru di dalam kerajaannya, yang hanya rindu dan hidup oleh pemberian Tuhan itu sendiri. Jadi hidup kita tergantung kepadanya. Maka khotbah tadi, Yesus adalah pokok dan kitalah carangnya atau cabangnya atau rantingnya. Jadi kita berbuah kalau kita terus hidup di dalam pokok, yaitu Yesus. Coba kalau digunting, kering kan, mati. Jadi firman Tuhan di sini, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus memelihara dan menjaga setiap orang yang percaya kepadanya, memberi dia makan dan memberi dia minum. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kelepasan manusia dari dosa-dosa, sehingga hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau kamu melakukan dosa lagi, itulah yang menganiaya Tuhan Yesus kedua kali. Jadi jangan lakukan dosa. Berilah hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kamu berkat. Ya kan? Berikan Tuhan untuk memberkati. Tuhan berkati saya. Tuhan berkati kegiatan saya, berkati kuliah, berkati sekolah saya. Ya gitu ya. Jadi maka akan diberikan kepadamu apapun yang kamu butuhkan. Terlebih Dia memberi kita kehidupan yang kekal nantinya. Yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Coba dibuka. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau berbicara tentang kebangkitan, kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Dia hidup, ya kan? Dia hidup. Maka sekalipun orang Kristen mati, dia akan dibangkitkan dan diberi hidup. Jadi yang di kuburan di pal berapa itu? Kuburan sana. Di pemakaman sana. Udah mati orang itu. Sekalipun mereka mati, bukan berarti lebih rendah daripada kita yang hidup. Karena nanti Tuhan Yesus akan membangkitkan itu dan memberi hidup kepada orang-orang yang percaya di masa kehidupannya. Ya kan? Begitu juga kita. Kalau Tuhan Yesus datang sekarang untuk kedua kali, kita akan menjadi orang-orang yang hidup. Orang yang mati itu dibangkitkan dulu. Baru kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dialah kebangkitan dan hidup. Hidup yang di sini bukan hidup jasmani. Tapi sekalipun Yesus juga memberi kita kehidupan jasmani. Di sini adalah kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25.